Halo semuanya, kembali lagi di materi USPKN, part Sistem Hukum Nasional. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian hukum. Nah, menurut Profesor Van Apeldoorn, istilah hukum itu sangat sulit didefinisikan karena rumusan yang hendak dikemukakan itu tidak pernah cukup untuk menampung kenyataan yang hendak dibahasakan. Meski demikian, ada beberapa tokoh yang menjawab pertanyaan apa itu hukum. Nah, beberapa tokoh itu dapat kita lihat pengertian hukumnya ya. Menurut Leon Duguid, hukum adalah seperangkat batasan tingkah laku dalam masyarakat yang pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan terhadap kepentingan bersama, sehingga akan timbul berbagai macam reaksi apabila batasan-batasan tersebut dilanggar oleh seseorang dari masyarakat bersangkutan. Lalu menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengannya kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lalu ada ciri-ciri hukum. Adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan harus ditaati setiap orang dan ada sanksi apabila dilanggar. Berikut bagian sanksi hukum menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di sini ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Hukuman pokok ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan minimal 1 hari, maksimal 1 tahun. Nah, lalu ada hukuman denda. Dalam hukuman penjara ada terbagi menjadi 2 macam. Ada penjara seumur hidup, ada penjara sementara, minimalnya itu 1 tahun, maksimalnya 20 tahun. Lalu ada hukuman tambahan yang dimana ada pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sistem hukum, di mana setiap negara itu punya uh, sistem masing-masing ya, di mana ada sistem hukum Eropa kontinental, ada sistem hukum Anglo-Saxon, ada sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Prinsip-prinsip hukum, di mana terbagi menjadi 3 yang dipegang oleh setiap warga negara. Supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta oleh keputusan-keputusan pengadilan. Pembagian hukum. Pertama, menurut sumbernya ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Menurut waktu berlakunya ada ius constitutum atau hukum positif. Lalu ada ius constituendum. Lalu ada hukum asasi atau hukum alam. Menurut cara mempertahankannya ada hukum material, hukum formal. Menurut sifatnya ada hukum mengatur dan hukum memaksa. Menurut wujudnya ada hukum objektif dan subjektif. Menurut isinya ada hukum privat dan hukum publik. Arti penting hukum. Di mana tujuan hukum itu dapat kita lihat pertama, menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Terpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Mengatur masyarakat agar tertib secara damai dan adil. Pada hakikatnya peraturan hukum itu ditaati oleh anggota masyarakat karena peraturan itu sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum dalam kehidupan masyarakat bersangkutan, memungkinkan adanya ketertiban dalam masyarakat, dikehendaki oleh masyarakat, ada tuntutan untuk ditaati dan ada sanksi hukum bila dilanggar. Dengan demikian, fungsi dan peranan hukum bagi warga negara adalah menjamin ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat, menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia, menjamin dan melindungi kepentingan warga negara agar kepentingan itu tidak dapat diganggu atau dirampas secara paksa, menjamin kepastian hukum dalam pergaulan antar warga negara. Penegakan hukum, di mana ada upaya penegakan hukum. Proses penyelesaian suatu perkara atau delik hukum agar diperoleh keadilan secara hukum disebut peradilan. Demi tegaknya hukum dalam suatu peradilan, diperlukan adanya alat penegak hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdapat beberapa jenis alat penegak hukum, yaitu sebagai berikut. Ada penyelidik,
penyidik, jaksa, dan hakim. Lalu ada peradilan, pengadilan, dan fungsinya. Peradilan merupakan proses mengadili suatu perkara yang mulai dari pemeriksaan hingga adanya keputusan hakim terkait sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum. Sementara itu, pengadilan adalah badan yang melaksanakan peradilan. Pengadilan itu memiliki fungsi sebagai tempat pembuktian secara hukum tentang kebenaran yang disengketakan atau yang didakwakan. Sebagai penjamin adanya keadilan, sebagai sarana penegakan hukum, sebagai penjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagai pencegah adanya tindakan penghakiman yang tidak sesuai hukum, sebagai sarana menciptakan ketertiban hukum bermasyarakat, dan terakhir, sebagai perwujudan negara hukum yang demokratis. Ada macam-macam peradilan dan hierarki pengadilan di Indonesia. Jenis peradilan dan tingkatan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan di bawahnya terdiri atas 4 macam. Pertama, ada peradilan umum. Adalah lembaga-lembaga peradilan yang memproses tindak pidana dan perdata yang dilakukan oleh orang pada umumnya atau penduduk sipil. Peradilan umum memiliki lembaga secara bertingkat. Pertama, ada pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau PN. Lalu ada pengadilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi atau PT. Lalu ada pengadilan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama adalah lembaga-lembaga peradilan yang memproses perkara di kalangan umat Islam tentang perkara perdata tertentu seperti perceraian dan rujuk. Peradilan agama memiliki lembaga secara bertingkat. 1. Pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan terakhir pengadilan tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Peradilan militer adalah lembaga peradilan yang memproses tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan gugatan tata usaha militer. Peradilan militer memiliki lembaga secara bertingkat. 1. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Militer untuk perkara tertentu oleh Pengadilan Militer Tinggi. 2. Pengadilan militer pertempuran. 3. Pengadilan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama dan untuk perkara tertentu dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memproses perkara tata usaha negara atau administrasi negara. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tingkatan. Pertama, pengadilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, pengadilan tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketiga, pengadilan tingkat kasasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Lalu materi berikutnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Apa sih arti dari sistem hukum nasional? Sistem hukum nasional adalah suatu tatanan hukum di NKRI yang menyangkut semua sendi kehidupan negara dan saling terkait satu sama lainnya. Susunan hierarkis aturan hukum dalam sistem hukum nasional terdiri atas 2 jenis yang secara bertingkat. Pertama, ada peraturan dasar atau hukum dasar. Kedua, ada peraturan non-dasar atau hukum pelaksana. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah hukum dasar yang tertulis atau disebut juga sebagai Konstitusi NKRI, di mana adanya hukum dasar atau konstitusi dengan sendirinya menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Motivasi adanya UUD tahun 1945. Setidaknya ada 4 hal motivasi yang menjadi adanya undang-undang dasar atau konstitusi dalam suatu negara. 1. Kehendak warga negara. 2. Kehendak penguasa negara dan atau rakyatnya. Kehendak pembentuk atau pendiri negara. Yang keempat, kehendak dari beberapa negara yang semula berdiri masing-masing dan bersepakat untuk menjalin kerjasama. Ada dinamika Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia. Periode pertama pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sistematika UUD tahun 45 pada saat itu adalah pembukaan terdiri atas 4 alinea dengan Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan pada alinea keempat. Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Konstitusi tahun 1945, Konstitusi UUD tahun 1945 menegaskan bentuk negara dan pemerintahan Indonesia sebagai berikut. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem kabinet presidensil, lembaga-lembaga negara diantaranya ada MPR, DPR, presiden beserta kabinetnya, dan Mahkamah Agung. Lalu ada UUD RIS atau Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi ini ditetapkan melalui keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950 dan diundangkan dalam Lembaran Negara nomor 3 tahun 1950 pada tanggal 6 Februari 1950. Sistematika UUD RIS adalah mukadimah atau pembukaan terdiri atas 4 alinea dengan rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Batang tubuh terdiri atas 7 bab dan 197 pasal. Sistem penyelenggara pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS antara lain Republik Indonesia Serikat berbentuk federasi, sistem kabinet parlementer, alat kelengkapan negara RIS terdiri atas Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. UUDS tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Naskah UUDS tahun 1950 dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Naskah UUDS tahun 1950 diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1950 dan berlaku sejak 17 Agustus 1950. Sistematika UUDS 1950 sebagai berikut. Mukadimah atau pembukaan terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia sebagai berikut. Republik Indonesia berbentuk kesatuan, sistem kabinet parlementer, dan lembaga negara terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. UUD tahun 1945 periode kedua, 5 Juli 1959 sampai 2000, di mana berlakunya kembali UUD tahun 1945 untuk seluruh negara Indonesia melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD tahun 1945. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem kabinet presidensial. Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. UUD tahun 1945 periode kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 era Orde Lama dan 11 Maret 1966 sampai 2000 era Orde Baru. Meski sama-sama menggunakan naskah UUD 45 yang sama tapi berbeda dalam hal pelaksanaannya. Berikut ciri-ciri pelaksanaan UUD tahun 1945 pada masa Orde Baru. Punya dampak antara lain pemusatan kekuasaan yang cenderung menjadi pemerintahan absolut dan otoriter. Lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan dan karena seluruh susunan MPR DPR merupakan pendukung pemerintah dan karena seluruh susunan dan mekanisme penyusunannya dikehendaki oleh pemerintah itu sendiri. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di berbagai aspek kehidupan merajalela dan sangat merugikan rakyat. UUD tahun 1945 setelah diamandemen ya, tahun 2000 sampai sekarang. Di mana UUD tahun 1945 amandemen merupakan konstitusi negara RI yang tersusun sebagai berikut. Pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, namun sebagian besar isi pasalnya itu telah mengalami perubahan dan penambahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD tahun 1945 amandemen adalah bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal. Bentuk pemerintahan adalah republik dan kepala negara presiden dipilih untuk masa tertentu. Sistem kabinet presidensial artinya para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedudukan, sifat, dan fungsi UUD tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukannya: 1. Sebagai konstitusi negara. 2. Sebagai hukum tertinggi. 3. Sebagai sumber hukum tertulis. 4. Sebagai alat kontrol terhadap norma yang lebih rendah.
Sifat UUD tahun 1945. Tertulis, singkat dan supel, normatif dan hukum positif yang tertinggi. Fungsi UUD tahun 1945, di mana ada fungsinya sebagai berikut. Sebagai alat pengawasan dalam sistem hukum di Indonesia, sebagai pengatur kekuasaan negara, artinya UUD tahun 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Berdasarkan kedudukan fungsi dan sifatnya, UUD tahun 1945 punya arti penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Arti penting itu berdasarkan alasan bahwa UUD 45 merupakan dasar dan sumber eksistensi NKRI, landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional maupun hubungan antara warga negara dan negara. Aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Salah satu pilar kebangsaan Indonesia bersama Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di mana aturan hukum yang ada di Indonesia meliputi peraturan dasar yaitu UUD tahun 1945 dan peraturan pelaksana yaitu semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD tahun 1945. Berdasarkan pasal 7 UUD nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD tahun 1945 adalah ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, ada peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, lalu ada peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Ada kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 1. Penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum, dan kepastian hukum, di mana ada rumusan yang jelas, rumusan yang konsisten, baik secara internal maupun eksternal, menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Artinya peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang umum dipakai masyarakat tanpa menghilangkan berbagai bahasa khusus hukum. Lalu ada pemecahan masalahnya, di mana peraturan perundang-undangan ini menjadi titik tolak keputusan terkait perkara keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena peraturan perundang-undangan itu memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan. Peraturan perundang-undangan memastikan posisi hukum setiap orang itu sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Dan peraturan perundang-undangan membatasi, melarang atau memberi perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf ya durasi agak panjang karena satu materi ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.